tulkul kalla wa taksibul ma'duma. Kata sahabat Warokoh ini merupakan sepupu dari Siti Khadijah. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat mengerti bahasa Arab dan bahasa Ibrani dengan bahkan di Nasi Muryad dikisahkan bahwa Said Warokoh ini beliau tahawada wa tanasoro, di awal pernah menjadi Yahudi pada awalnya dan kemudian menjadi Nasrani sebelum akhirnya mengimani kepada baginda Nabi. Jadi disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Wasanin, beliau adalah orang yang kedua yang beriman kepada baginda Rasul setelah Siti Khadijah. Ini nah ini wahuwa Sanin bin Nisbah li Khadijah. Warokoh adalah sahabat Kanjeng Rasul yang beriman kedua setelah Siti Khadijah. Innau awwalu man amana bin Nabi, karena beliau adalah salah satu dari golongan laki-laki yang paling pertama beriman kepada baginda Nabi. Minar rijal ya, laki-laki. Oleh karena itu kalau disebutkan Siti Khadijah, maka saya beriman kepada Kanjeng Rasul. Ini yang sangat memahami wa kana yaqra'u wa yaktubul kutubal qadimata bil arabiyyah wal ibraniyah. Bahwa Sayyidina Warokoh beliau membaca dan menulis berbagai kitab-kitab ini. Wa ta'alahu wa ta'abadu. Tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, beliau juga menelaah dan beribadah ya, menjalankan apa-apa yang ditulis dalam bahasa Ibrani tersebut, dalam bahasa Arab tersebut, kitab-kitab yang lama. Wa tahawwada fi awwali umrihi, awal usianya, di awal permulaannya beliau Yahudi, kemudian menjadi menjadi Nasrani sebelum beriman, karena sebelum akhirnya beriman ya, karena kan ini sebelum baginda Rasul diutus menjadi Nabi ya. Bahwa ibnu Ami Khadijah, beliau adalah putra dari paman Siti Khadijah, jadi merupakan sepupu ya, sepupunya Sayyidah Khadijah. Nah, karena kepakarannya itu kulit tarahubihi ya, karena kita lama memahami kitab Injil atau kitab Zabur atau kitab lama ya, maka beliau sangat tidak perlu lama lagi untuk meyakini bahwa Kanjeng Nabi adalah Nabi akhir zaman. Oleh karena itulah ketika Sayyidah Khadijah waktu itu membicarakan bagaimana Kanjeng Nabi menemukan wahyu, Sayyidina Warokoh tidak perlu lama untuk mengimaninya ya. Demikian bahwa karena itulah Sayyidina Warokoh merupakan awaluman atau beriman. Kembali lagi ke sini, bahwa Warokoh pernah berkata kepada Kanjeng Rasul, wahai Kanjeng Nabi, innaka tahmilul kalla, engkau sungguhnya menanggung al-kalla. Al-kalla ini adalah yaitu orang-orang yang menanggung beban berat, asyai'ul thaqil ya. Ini maksud al-kalla di sini adalah wal muruduhuna anahawal yatim wad dhaif wa man la qudrata lahu. Al-kalla di sini yang dimaksud adalah anak-anak yatim, kemudian orang-orang lemah, dhaif, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Hanya Rasul menanggung hal tersebut, beban yang berat. Wa taqsibul ma'duma, dan engkau pun menafkahi orang-orang al-ma'dum, orang-orang yang dianggap
dianggap tiada ya. Kenapa dikatakan al-ma'dum? Siapa itu al-ma'dum? Al-ma'dum adalah ar-rajulul ajiz, seseorang yang lemah, yang tidak mampu untuk menafkahi dirinya. Sambahu ma'duman likaunihi kal mayiti. Dikatakan sebagai al-ma'dum karena seolah-olah al-mayit seperti mayit, seperti tiada. Karena tidak mampu berinteraksi, tidak mampu berusaha, tidak mampu melakukan usaha ya. Saking al-ajiz, saking lemahnya. Oleh karena itulah Kanjeng Rasul menafkahi al-ma'dum. Selain menanggung al-kala, orang-orang lemah, anak yatim, doif, ya, kemudian juga la qudrata lahu, orang yang tidak mampu, beliau juga Kanjeng Rasul menafkahi al-ma'dum. Dalam hal ini orang-orang yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan sehingga dalam keterbatasannya tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Kenapa dikatakan al-ma'dum yang seolah tiada, ini merupakan bahasa kiasan ya. Nah ini al-ma'dum ayat utinasa mala ya jidunahu inda ghairika. Seorang yang tidak mampu menemukan selain dirimu untuk menafkahinya. Itu al-ma'dum. Kemudian nah kita lanjutkan masih dalam konteks pembicaraan dari Warokoh bin Naufal kepada Rasul. Waradda ala hawazina sabayaha wa kanu sitata alafin. Waradda berikutnya, bagaimana al-jud wal karamnya Kanjeng Rasul, bagaimana sangat dermawannya Kanjeng Rasul. Beliau juga waradda ala hawazina sabayaha wa kanu sitata alafin. Waradda, dan Kanjeng Rasul mengembalikan yaitu rampasan perang di sini ya. Ala hawazina sabayaha, kepada tawanan-tawanan perang kabilah Hawazin sebanyak berapa? Wakanu sita ta'alafin, dan mereka tawanan perang itu ada jumlahnya 6.000 ya, 6.000. Hawazin ini kalau di syarahnya kita perhatikan bahwa ini adalah diambil dari nama kabilah. Al-Hawazin, nah ini 6.000 jiwa, sitatu alafi nafsin, 6.000 jiwa dari perempuan, kemudian juga waduriyah ghairul amwali allati min gunaimi, dan juga keturunan dari para yang ikut perang ya, yang tidak memiliki harta dari ghanimah-ghanimahnya mereka. Berapa yang Kanjeng Rasul bagikan kepada tawanan-tawanan perang Hawazin ini? Itu jumlahnya ada 24.000 unta, kemudian lebih dari 40.000 domba ya. Kemudian juga 4.000 satuan perak ini auqiyah. Auqiyah itu berapa? Satu auqiyah 40.000 dirham. Ya, 40.000 kali 40.000 perak. Hawazin ini adalah nama qabilah, ismu qabilatin mansubatun li Hawazin bin Aslam. Nama qabilah yang dinisbatkan, nama suku yang dinisbatkan kepada Hawazin bin Aslam. Wakana yaskunu Hunainan. Dan suku Hawazin ini, kabilah Hawazin ini, golongan Hawazin ini mendiami daerah yang bernama Hunain. Wahwa kama yati maudiun sumia bihunaina. Bihunain ni Nabah bin Mihlayila. Hunan ini pun diambil dari nama orang ya.
yaitu Hunain bin Nabah. Nah, perang di daerah ini dinamakan Perang Hunain. Itu sama Ghazwata Hunaina, dinamakan Perang Hunain. Atau Ghazwatu Hawazin atau Perang Hawazin. Terjadi di bulan Syawal atau di bulan Ramadan. Nah, ini sekilas mengenai asal nama Hawazin. Jadi Hawazin ini nama suku atau nama kabilah yang dinisbahkan kepada Hawazin bin Aslam. Kemudian tadi tawanan perangnya itu ada sejumlah 6.000 ya, 6.000 jiwa. Baik itu wanita atau zuriyah keturunan-keturunannya. Keturunan dari para pelaku perang ya, yang tidak memiliki harta. Kanjeng Rasul membagikan gunimah atau harta rampasan perang kepada mereka. Yang tadi jumlahnya ada sekitar 40.000 unta atau lebih banyak dari 24.000 unta, lalu 40.000 domba, serta 4.000 auqiyah perak. Satu auqiyahnya itu konversi sekitar 40 dirham saat itu ya. Ini mengenai kedermawanan Kanjeng Rasul terhadap tawanan perang Hunain ya, atau perang Hawazin. Kemudian riwayat lain mengenai al-jud wal karamah sakhonya Kanjeng Rasul, bagaimana kedermawanannya Kanjeng Rasul. Wa a'tal Abbas min az-zahabi ma lam yutik hamlahu. Kanjeng Rasul pernah memberikan kepada Sayyidina Abbas itu emas yang tidak mampu ditanggungnya. Masya Allah, berat sekali itu emas. Emas yang tidak mampu ditanggung oleh Sayyidina Abbas. Wa humila ilaihi tis'una alfa dirhamin Pawdi'at ala hasirin Thumma qawma ilaiha yaksimuha Fama rodda sa'ilan hatta faragu minha. Wa humila ilaihi, kemudian ditanggung itu emas ya, ilaihi kepada Sayyidina Abbas, humila ditanggung ilaihi akan itu zahab tadi, tis'una alfa dirhamin, sebanyak 9 ketika ditimbang berapa itu jumlah emasnya, yaitu sekitar ketika ditimbang 90.000 dirham. Paudiat ala hasirin, kemudian dibagikanlah kepada para al-hasirin, kepada tawanan. Summa qoma ilaiha yaksimuha famarodda sa'ilan hatta faragu minha. Summa qoma, kemudian beliau berdiri. Oh, maaf, ini konteks yang lain, ini konteks yang lain ya. Nah, ini beda nomor, berarti beda konteksnya sih. Ulang lagi, maaf. Wahumila, dan ditanggung ilai kepada Nabi. Suatu ketika Nabi pernah menanggung berapa? 90.000 dirham. Kemudian ini paudiat al-hasirin, disimpan al-hasirin di atas hasir ini janbin atau pinggang Kanjeng Rasul. Suma koma ilaiha yaksima, kemudian Kanjeng Nabi berdiri atas itu 10.000 dirham, yaksimuha, untuk membagikannya. Maksudnya Kanjeng Rasul lalu membagikan 90.000 dirham tersebut. Famarodda sa'ilan hatta farogo minha, maka tidaklah beliau memberi kepada yang meminta sehingga selesai semuanya, artinya habis, dihabiskan ya. Jadi tidak satu pun tersisa yang ada di pinggangnya Rasul, artinya semuanya dibagikan. Di suatu ketika pernah beliau diberikan 10.000 dirham, di Humila ini ditanggung, artinya beliau mendapat pemberian ya 90.000 dirham, kemudian dibawa oleh beliau, kemudian akhirnya habis, dibagikan ya.
Artinya tidak satu pun tersisa sehingga habis diberikan. Lalu ada kisah lain yaitu wajahu rajulun fasa'alahu faqala amma ini syai'un walakin ibta alayya fidza ja'ana syai'un qadainahu. Kemudian mendatangi beliau siapa seorang laki-laki, mendatangi Nabi seorang laki-laki. Fasa'alahu lalu rajul ini memintanya kepada Nabi. Faqala lalu kan Nabi berkata, "Ma inni syai'un." Aku tidak punya apapun. Walakin ibta alayya. Fidza ja'ana syai'un qadainahu. Walakin tetap ibta alayya. Silakan ibta alayya. Bertransaksilah denganku ya, atasku. Fidza ja'ana syai'un, maka ketika kepada kami datang sesuatu, qadainahu maka kami akan melunasinya. Katakannya Rasulullah. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada si rajul tersebut, maka lafaqallahu ma la taqdiru alaihi. Maka lafaqallahu. Allah tidak akan menanggung kepadamu atau memberikan beban kepadamu malak taqdirulahi apa yang tidak kamu mampu. Maka perkara la taqdiru yang kamu tidak mampu alaihi atas hal tersebut, atas maka lapaka. Pakarihan Nabi SAW, kemudian Nabi tidak menyukai hal tersebut. Qala rajulun al-Ansari, lalu seorang Ansar berkata, "Ya Rasulullah, anfik wa la takhaf min dil anshi iklanan." Wahai Rasulullah, anfik, berinfaklah. Wa la takhaf, dan janganlah takut min dil anshi dari Allah Subhanahu wa taala iklalan, akan sedikit. Fatabasama sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul senyum. Wa'rifal bisyru fi wajhihi, dan diketahui ada kegembiraan pada karena mukanya. Wa qala, dan beliau berkata, bihadza umirtu, justru karena inilah aku diperintah. Itu justru karena inilah, karena untuk berbagi inilah aku diperintahkan. Dzakarahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa dzikra, dan diceritakan an Muawwidh dari Muawwidh bin Afro'a. Qala, berkata Muawwidh, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikina in min rutubin. Kina ini adalah satu tudung wajah atau kerudung ya, sekerudung dari kurma basah. Yuridu, maksudnya Muawwidh ini tobakon, yaitu satu piring sepinggan ya. Wa ajrin zughbin. Kemudian juga mendatangi kanjeng Nabi ajrin zughbin. Ajrin ini dengan upah zughbin, dari rambut ya. Maksudnya ajrin zughbin ini adalah kisaan, itu berupa buah-buahan atau mentimun. Jadi yang dimaksud oleh Muawwidh ini, beliau mendatangi Rasul menginginkan meminta piring dipenuhi oleh buah lemon timun, tapi dengan bahasa kiasan. Fa'atoni mil'a kafihi huliyan wa zahaban. Lalu kanjeng Rasul memberikanku mil'a kafihi, penuh dengan telapak tangan kanjeng Rasul, huliyan wa zahaban, perhiasan dan emas. Padahal hanya minta awalnya cukup sepiring, mungkin awalnya cuma minta nasi aja kalau kita ya. Ini sahabat hanya minta tobakon wa kisaan, minta sepiring dan dipenuhi oleh timun atau buah. Tapi apa yang beliau berikan, tidak hanya itu, lebih, yaitu diberikan perhiasan emas.
Waqala Anas, dan berkata Sayyidina Anas bin Malik, karena Nabi SAW, bahwa Nabi itu la yadkhulu syai'an lighadin. Beliau tidak menyisakan sesuatu untuk esok hari. Dihabiskan saat itu juga. Wal khabaru bijudihi wa karomi sallallahu kathirun. Adapun hadis yang menceritakan bagaimana kemuliaan dan kedermawanan beliau itu sangat kathirun, itu banyak. Di antaranya Nabi Hurairah dan Sri Hurairah atau rajulun telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu, meminta si rajul kepada Nabi. Fatasrapalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi meminta pinjaman ya kepada rajul ini nisfa waskin, setengah wasak. Fajar rajul, lalu datang lagi laki-laki yang lain, yataqaddahu, memintanya juga milik Nabi. Fa'atahu wasqan, lalu kanjeng Nabi memberikannya satu wasak. Waqala, dan berkata kanjeng Rasul, nisfuhu qada'un wa nisfuhu nailun. Satu wasak ini ada kisaran 60 sok ya. Jadi bisa kita konversikan, bisa kita dipahami bahwa satu wasak itu sesama dengan 60 sok. Satu sok itu adalah ukuran wajib fitrah ya, ukuran zakat fitrah yang kita keluarkan. Jadi dari ukuran fitrah kita kalikan 60, nah itulah dapat satu wasak. Waqala, beliau berkata, nisfuhu qada'un wa nisfuhu nailun. Setengahnya dari itu wasak itu adalah untuk qada'un sebagai pelunasan, dan setengahnya lagi nailun sebagai pemberian. Atfan sebagai pemberian. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam pemanaan hadis, pemanaan logat, mohon untuk diluruskan, mohon untuk dikoreksi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.